Puji Tuhan, mari kita mendengar berita artis. 4 artis jadi pelayan Tuhan usai alami masa kelam. Siapakah artis-artis tersebut? Usai mengalami masa kelam dan mereka menjadi pelayan Tuhan. Mari kita simak berita berikut ini. Setiap orang tentunya memiliki masa lalu yang kelam. Ya, setiap orang memang pasti memiliki masa lalu. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masa lalu. Meski demikian, setiap orang juga memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, itu kesempatan yang terbaik untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Hal itulah dialami beberapa artis tanah air ini. Mereka berhasil bangkit dari kisah masa lalu mereka. Siapakah kira-kira? Kecenya, beberapa artis ini diketahui sangat aktif melakukan pelayanan di gereja. Usai mendapatkan pertobatan, bahkan ada yang sudah dinobatkan sebagai pendeta. Penasaran siapa mereka? Yuk cek di bawah ini. 1. Daniel Mananta. Lewat kanal YouTube Melanie Ricardo, Daniel Mananta pernah menceritakan masa lalunya yang kelam. Daniel Mananta mengaku sangat depresi karena takut kehilangan pekerjaan. Di tahun 2012, Daniel Mananta bahkan sempat terpikir untuk melakukan bunuh diri. Wow, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa kelam ya atas Daniel Mananta. Siapa sangka Daniel Mananta malah diberi berkat yang sangat melimpah lewat bakat MC-nya. Puji Tuhan, dia bahkan sempat dijadikan sebagai wajah acara program audisi musik di salah satu televisi swasta. Wow, luar biasa. Selamat ya Daniel Mananta. Kalau kita lihat di masa lalunya dan kini berubah kehidupannya drastis menjadi lebih baik. 2. Dena Rahman. Bagi yang mengikuti berita hiburan lokal, pasti sudah tidak asing dengan Dena Rahman. Dia juga termasuk memiliki masa lalu yang kelam, bahkan sudah menjadi transgender. Meski demikian, Dena Rahman kini sudah berdamai dengan dirinya karena merasa diterima lewat keyakinannya. Dena Rahman mendapatkan hikmah dari Tuhan hingga akhirnya memutuskan untuk murtad dan kini aktif di gereja. Pas itu kan Natal, gue iseng aja masak ke gereja. Tapi gue tiba-tiba buka brosur di sana. Isinya itu kita buka untuk semua orang termasuk dengan semua warna kulit. Semua gender. Jadi kayak surprise, kaget. Gue datang ke gereja yang lain sama, buka websitenya sama semua isinya, ungkap Deni Rahman dalam kanal YouTube Daniel Mananta. 3. Raditya Oloan. Raditya Oloan adalah orang yang takkan bisa dilupakan bagi anak-anak muda Kristen. Dia salah satu pendeta yang menjadi inspirasi ribuan anak muda. Lewat khotbahnya di berbagai acara, kita tahu bahwa Raditya Oloan sangat berkecimpung di dalam kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan religius yang membangkitkan anak-anak muda, supaya anak-anak muda memiliki iman yang
luar biasa yang tidak mudah diremehkan. Sesuai firman Tuhan bahwa anak-anak muda tidak perlu minder dan tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Sebelum menjadi pendeta, Raditya Olan juga sempat mengaku bahwa dirinya memiliki masa lalu yang kelam. Dia pernah pemakai dan pengedar narkoba. Wow, masa lalu yang buruk. Tetapi puji Tuhan, sudah berubah karena Roh Allah mengubah kehidupan seorang menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukurnya masa-masa kelam itu telah berhasil dituntaskan Raditya Olan dengan menjadi seorang pendeta. Puji Tuhan, haleluya. Memutuskan menjadi seorang pendeta ketika Raditya Olan diberi nasihat baik dari sang ayah. Maka Raditya pun juga menerima apapun saran atau nasihat-nasihat dari sang ayah dan terus memberikan yang terbaik dan menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat memberkati banyak orang lewat pelayanan-pelayanannya yang luar biasa. 4. Joanna Alexandra. Sama seperti suaminya Raditya Olan, Joanna Alexandra juga memiliki masa lalu yang kelam. Nah, mereka ternyata suami istri. Joanna dan Raditya pernah terjerumus ke pergaulan bebas. Bahkan Joanna sempat hamil di luar nikah. Sejak Raditya Olan mendapat hikmah dan mengerjakan panggilan Tuhan sebagai pendeta, Joanna Alexandra akhirnya bertobat dan aktif melayani di gereja. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Dia tidak pernah gagal dalam setiap rencananya yang dikerjakan di dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya, baik Radit maupun Joanna. Selamat sudah menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Kiranya panggilan ini terus berlangsung dan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda dan banyak kalangan, sehingga hidup terus menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Sayangnya suami Joanna Alexandra, Raditya Olan, sudah mengakhiri pertandingannya di dunia. Apa yang dilakukan oleh suami Joanna Alexandra adalah yang terbaik, karena seperti firman Tuhan mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan semua itu tidak lepas daripada Roh Allah, Roh Tuhan yang ada pada Raditya Olan, yang sudah diubahkan dari kehidupan yang kelam menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Dia dapat melayani sebagaimana Paulus melayani ketika masa lalu yang kelam, tetapi Tuhan mengangkatnya menjadi kepala dan bukan ekor, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi terang kesaksian yang nyata. Puji Tuhan. Inilah berita dari 4 artis di masa yang kelam, namun Tuhan mengubahnya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Bila mana menyukai video ini, dapat memberikan komentarnya dan memberikan like, subscribe, dan dapat men-share video ini ke teman-teman yang lainnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.